masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama Akang Teteh yang ada di sini. Kan ada pepatah tuh yang tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Naila Nurhaliza bersama rekan kelompok saya yaitu ada Teh Rika, ada Kang Isan, ada Kang Alif juga di sini. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu tumbuhan yang udah pasti dikenal banget sama Akang Teteh semua. Udah familiar lah di kalangan Akang Teteh semua. Nah, apa sih Kang Teh yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan kunyit yang kebetulan pembahasan kali ini berkaitan dengan suatu pelajaran di biologi. Nah, mungkin dari Kang Isan sendiri tahu gak sih nama latin dari tumbuhan kunyit? Oh iya, hari ini kita akan membahas kunyit ya. Jadi kunyit itu bernama latin Curcuma longatin, dan bukan hanya nama latin saja, tapi ada juga nama lokal seperti di daerah saya, di daerah Sunda, Jawa Barat, itu orang tua menyebutnya koneng atau kunyit. Nah, di daerah lain juga seperti di daerah Sumatera disebutnya kakunye, di daerah Jawa Tengah mungkin ada nama aslinya, nama daerahnya dari kalau di Jawa Tengah itu kalau tidak salah kunir. Jawa Tengah. Nah, kalau buat Kang Alif bisa nih nambahin dari nama daerahnya. Ada dari daerah mana dan apa sebutannya? Kalau kunyit dari daerah Sulawesi itu bernama Kuinida, Kuni, Alawahab, dan Kolabu. Nah, Berbeda-beda ya, iya. seperti semua yang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Nah, berbeda-beda, berbeda-beda, tapi tetapi tetap satu itu adalah kunyit. betul, betul. Nah, ternyata banyak juga ya nama daerah dari tumbuhan kunyit itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang boleh nih sama Akang Tetehnya dijelasin sedikit mengenai tumbuhan kunyit ini sendiri ya. Kalau di kunyit atau kunir adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Wah, cukup jauh juga ya penyebarannya. Boleh nih ditambahin sama Akang Tetehnya. Nah, hampir di setiap orang di Indonesia, di India, serta bangsa Asia umumnya yang pernah mengonsumsi tanaman dapat ini, baik sebagai pelengkap bumbu, jamu, ataupun obat untuk menjaga kesehatan dan kecantikan seperti pemakaian dalam perawatan kulit dan wajah. Nah, kunyit ini termasuk kelompok jahe-jahean. Kunyit dikenal di berbagai daerah dengan beberapa nama lokal yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, kita akan lanjut ke ciri-ciri kunyit. Nah, kan udah disebutin nih sama Kang Isan ada ciri-cirinya gitu. Boleh nih sama Teh Rika disebutin apa aja gitu ciri-ciri dari kunyit sendiri. ciri-ciri dari kunyit sendiri ini. Tumbuhan kunyit merupakan tumbuhan semak dengan tinggi tanaman sekitar 70 cm. Karakteristiknya batangnya semu, tegak, bulat, membentuk rimpang, berwarna hijau kekuningan. Kunyit juga memiliki bunga majemuk yang berambut dan bersisik dengan panjang tangkai sekitar 16-40 cm. Dan juga tanaman kunyit memiliki mahkota bunga berupa kelopak silindris berwarna kuning, berukuran panjang sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm. Bagian akar berwarna coklat muda dan termasuk jenis akar serabut. Wah, udah sangat spesifik banget ya ciri-cirinya. Udah pasti gampang lah ya dikenalinya sama Akang Teteh semua gitu. Kalau kalian tidak tahu, ini adalah kunyit. Ini berwarna kuning. udah sering banget ya ketemu di dapur. Kalau Akang Teteh sering ke dapur pasti udah Saya masak, Ya, apalagi benar. yang hajatan ya. Pasti selalu ada kunyit. Nah, sekarang nih
kan kunyit pasti punya manfaat dong ya Kang. Pasti dong. Pasti. Nah, Ya, Alif. ya. Nah boleh nih sama Akang tetenya disebutin, dibagi-bagi aja gitu gimana apa aja gitu manfaat dari kunyit. Nah boleh nih disebutin sama Kang Alif apa aja sih itu manfaat dari kunyit itu sendiri. Mungkin kunyit di sini ya sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai bahan pengawet. Wah ternyata banyak banget ya. Nah boleh nih sama Teh Rika ditambahin, pasti banyak banget dong. Banyak banget, dan juga manfaat kunyit ini ternyata bisa digunakan dalam dunia farmasi. Produk farmasi berbahan baku kunyit mampu bersaing juga dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi atau osteoartritis berbahan aktif natrium diklofenak, piroxicam, dan fenilbutazol dengan harga yang relatif mahal, atau suplemen makanan vitamin plus dalam bentuk kapsul. Nah boleh nih dari Kang Isan, siapa tahu ada tambahan gitu buat manfaat dari kunyit itu sendiri. Iya, saya tambahkan. Bukan menambahkan ya, tapi melengkapi mungkin tadi dari kata Teh Rika ada manfaatnya sebagai obat, dan dari kata Kang Alif sebagai pewarna. Nah, sebagai obat sendiri bukan hanya untuk peradangan sendi, tetapi bisa sebagai obat anti gatal. Dulu saya kalau di rumah saya disebutnya kaligata atau berbintik bentol-bentol. Nah, itu biasanya nenek saya membuatkan seperti jamu dari kunyit. Nah, itu bisa mungkin meredakan ya. Nah, ada juga sebagai pewarna karena si kunyit itu sendiri memiliki pigmen aktif, nah yang dapat mewarnai jaringan pada tumbuhan dan memberikan warna kuning. Nah, warna kuning ini didapatkan dari kurkuminoid yang terdapat pada kunyit. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Wah ternyata banyak banget ya manfaat dari kunyit itu sendiri. Iya. Udah dari tadi ciri-cirinya, terus penjelasan tentang kunyitnya sendiri, sampai ke manfaatnya. Wah udah cukup banyak banget ya buat materi dari hari ini gitu. Dan perlu tahu nih kan, kunyit ini berasal dari daerah kita, dari daerah Asia Tenggara. Daerah Sunda. Ya, Wah perlu bangga banget ya kita sama adanya kunyit gitu di daerah kita. Apalagi penyebarannya yang udah cukup luas loh, tadi sampai ke Afrika, Malaysia. Udah kita patut bangga jadi orang Indonesia. Nah mungkin cukup sekian dari kita kelompok 3 yang menjelaskan tentang tumbuhan kunyit. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan atau materi yang kurang karena kita masih belajar di sini. Jadi menjelaskan Apa yang kita tahu saja. ya, dan juga hanya untuk belajar kita mengungkapkan pendapat. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kurang-kurang dan salah-salah kata. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Salam biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching video. Don't forget to subscribe, like and share.